Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Bisa cocok, bisa tidak, atau beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kita adalah isi perasaan dia sesungguhnya atau yang ingin dia sampaikan kepadamu. Kita lihat dulu untuk kondisinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi seseorang yang ingin mengutarakan perasaannya, isi hatinya kepadamu saat ini tidak dalam baik-baik saja. Artinya, banyak sekali hal yang terjadi dalam hidupnya. Kita lihat di sini. Dia sering mengalami kekecewaan, sakit hati, terhianati, diabaikan, kehilangan, ya. Ibarat dia sudah tidak berdaya lagi, tidak sanggup lagi dalam menjalani kehidupannya. Secara mental, secara fisik, dia tidak baik, tidak sehat. Salah satunya bisa dia sering mengalami stres, depresi, frustasi, hilangnya kepercayaan diri atau krisis kepercayaan diri ya. Sulit tidur, hilang nafsu makan, overthinking, kecemasan ya, cemas yang berlebih, sering bingung, bimbang, ragu dalam mengambil keputusan. Kenapa itu terjadi? Lagi-lagi dipengaruhi oleh beberapa kondisi, situasi, peristiwa yang terjadi di hidupnya. Bisa dalam keluarga, circle pertemanan, bahkan pekerjaannya atau studinya. Yang kedua, terkait dengan status. Bisa dia kehilangan orang tua atau salah satu orang tuanya atau orang yang dicintainya ya. Bisa juga dia berpisah, putus, bercerai dengan pasangannya, kekasihnya, sehingga keadaannya sekarang belum stabil dengan status barunya sebagai single parent. Yang ketiga, dia banyak ditipu atau dimanfaatkan oleh rekan kerjanya, partner kerjanya, bisnisnya dalam keadaan tidak baik, ya. Itulah yang membuat dirinya saat ini belum stabil, atau banyak hal yang membuat dia itu belum balance, tidak sehat secara lahir dan batin, secara mental dan fisik, karena begitu banyak persoalan, permasalahan, konflik yang membuat dirinya tidak stabil. Apalagi dia mengalami ketiga kondisi tersebut, ketiga keadaan tersebut, itu jauh lebih membuat dia lelah secara mental dan fisik ya. Kenapa ini terjadi? Aku merasakan 2 kali Justice dan Hermit. Ini kuat sekali bahwa ini adalah campur tangan semesta Tuhan. Kenapa dia mengalami hal yang menyakitkan dalam hidupnya, agar dia terbangun dari tidurnya, agar dia tersadarkan dalam
jalan hidupnya. Bahwa jalanmu saat ini itu bukan jalanmu. Bahwa kamu berada dalam situasi kondisi yang tidak seharusnya kamu di situ. Jadi memang Tuhan dan semesta menginginkan dirinya agar menyadari bahwa kamu cukup untuk melakukan lebih dari yang kamu lakukan sebelumnya. Artinya, ketika kamu sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, namun tidak ada perubahan di situ. Artinya, lepaskan kendali, kontrol terhadap situasi, peristiwa, kondisi, bahkan pasangan yang tidak memberikan kamu kebaikan. Karena itu yang akan menghambatmu sebagai manusia spiritual. Yang kedua, kamu diberikan pilihan, kebebasan, keputusan untuk memilih takdirmu. Apakah kamu masih mau berada di situasi, kondisi, lingkungan, peristiwa, bahkan pasangan yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu, memanfaatkanmu, yang tidak memberikan kamu kestabilan secara energi, kebaikan secara lahir dan batin. Karena apa? Kamu akan jauh dari kebahagiaan dan kedamaian jiwa. Kamu tidak akan bisa berpikir secara jernih ketika kamu mengalami overthinking. Kamu akan sulit mendengarkan bimbingan suara hatimu yang sebenarnya kamu diminta untuk melepaskan mereka, meninggalkan jauh. Kamu diberikan hak penuh atas takdirmu. Kamu lihat, walaupun dalam sebuah kegelapan masih ada titik cahaya. Dan kamu bisa menemukan cahaya itu, penerang itu, ketika kamu bisa menstabilkan dirimu, yaitu tenangkan pikiranmu, damaikan hatimu. Jika pikiranmu bisa tenang, kamu akan mudah mendengarkan bimbingan, panduan, pertolongan yang berasal dari suara hatimu, intuisimu. Tuhan memberikan sebuah keadilan bagimu ketika kamu bisa adil terhadap dirimu, ketika kamu bisa jujur pada dirimu. Apakah kamu masih mau bertahan dalam situasi seperti ini? Apakah menurutmu ini adil bagi dirimu ketika kamu sudah melakukan banyak hal tapi kamu tidak pernah mendapatkan sebuah kebaikan di situ? Apakah itu adil untukmu? Kamu sering disakiti, kamu sering dihianati, kamu sering dimanfaatkan, kamu sering diabaikan. Karena apa? Kamu saja tidak adil pada dirimu. Kamu sering mengecewakan hatimu. Kamu selalu fokus pada mereka, ingin membahagiakan mereka, ingin bisa diterima mereka, ingin selalu dilihat, didengarkan mereka, ingin bisa diakui, dicintai mereka. Tapi kamu lupa, kamu sering menyakiti dirimu sendiri. Kamu sering mengabaikan suara hatimu. Kamu sering tidak peduli dengan perasaan hatimu.
Bahkan kamu sering mengorbankan kebahagiaanmu, dan itulah yang kamu dapatkan. Tapi ketika kamu bisa adil, bisa memperjuangkan dirimu, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan secara lahir dan batin, keadilan itu ada untukmu. Tuhan semesta akan memberikan kamu yang terbaik. Karena hidupmu selalu penuh dengan keraguan. Itulah yang mengapa kamu sering mengalami kekecewaan, sakit hati, terluka. Semesta menghendaki sebuah perubahan, kesadaran dari dirimu, jiwamu, agar kamu bisa tumbuh menjadi seseorang yang baru. Dan kamu akan mengakhiri siklus karma burukmu. Kamu berhak mendapatkan semua yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan, bahkan dari kecil. Cita-cita, keinginan, harapan, impian satu persatu akan diwujudkan oleh semesta. Kebahagiaan itu layak untuk kamu dapatkan. Sesungguhnya kamu itu adalah sosok orang yang penuh dengan keberuntungan. Kehidupanmu di masa depan itu penuh dengan keberuntungan. Tuhan dan semesta akan memberikan kamu banyak sekali kelimpahan, kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, kemakmuran. Hal yang menyedihkan, penuh luka, pengkhianatan, kehilangan, kekecewaan, ketidakbahagiaan, lepaskanlah, tinggalkanlah. Tegaskan dirimu. Apa yang sesungguhnya kamu harapkan, inginkan, butuhkan, lahir dan batinmu. Dipertegas lagi bahwa kamu tuh adalah the magician. Artinya kamu tuh adalah seorang master manifester. Sesuatu yang apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, dan kamu ucapkan, kamu lakukan, itu tuh akan terwujud. Karena kamu diberikan banyak kelebihan. Temukan bakat, potensi, skill yang kamu miliki. Kembangkan itu. Ketika misal kamu berbakat dalam mengelola atau membuat kue, coba buat dan mulailah promosikan, maka itu akan menghasilkan. Tapi kak, saya nggak pede, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kamu meragukannya itu, berarti kamu tidak bersyukur. Tuhan sangat mencintaimu, menyayangimu. Maafkan dirimu. Maafkan mereka. Maafkan situasi yang tidak membuat kamu baik. Ketika kamu bisa berdamai dengan mereka, maka terimalah cinta tanpa syarat yang semesta ingin berikan kepadamu. Nih, the Wheel of Fortune, Justice. Ini adalah bentuk cintanya, kasih sayang beliau kepadamu. Terimalah itu. Kamu dicintai, kamu terberkati. Dengarkan panduan semesta dari suara hatimu, intuisimu. Terbukalah dengan pencerahan,
kebijaksanaan batin yang kamu miliki. Ini adalah kondisinya ya, bisa juga vice versa. Kalau kamu merasa atau tertarik, berarti itu adalah pesannya yang harus kamu perbaiki. Isi perasaannya dia. Yang pertama, ya, ini terkait dengan toksik yang tadi ya. Konfirmasi lagi ya teman-teman. Bisa kamu atau dia saat ini berada di lingkungan orang toksik, sehingga wajar ketika mungkin dia pernah melakukan sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, sakit hati, terluka, terhianati, terabaikan, karena dia berada di lingkungan orang-orang toksik yang tidak sehat. Dia menginginkan bahwa hubungan ke depannya akan jauh lebih baik, tidak dalam hubungan toksik. Maka lepaskanlah hal-hal yang membuat hubungan itu tidak sehat. Yang kedua, ketika dia itu bangun tidur ya, dia itu selalu teringat, terbayang, dan kepikiran tentangmu. Yang ketiga, dia tidak bisa membiarkan dirimu terlalu dekat dengannya. Ya, karena terkait dengan dia belum stabil, belum sehat ya. Mungkin dia juga dalam proses healing, karena bisa jadi dia itu masih toksik ketika itu. Dia tidak mau membuat kamu menjadi toksik juga. Yang keempat, ini bukan waktu yang terbaik, yang tepat buat kamu dan dia bersama ya, karena lingkungan, kondisi yang memang tidak baik. Yang kelima, saya menyembunyikan siapa diri saya sesungguhnya dari dirimu. Jadi dia pada waktu itu ya memang toksik ya, tidak bisa jujur, terbuka, bertopeng, ya sedikit manipulatif pada saat itu. Ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, sesungguhnya dia itu sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, cinta, kebaikan darimu. Ya, karena kita lihat kehidupannya tidak stabil. Mungkin dia banyak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dan ketika bersamamu dia merasakan menemukan kebahagiaannya lagi, keluarganya, cintanya kembali. Yang kedua, jika kamu memiliki kelebihan materi, dia itu juga sangat membutuhkan itu. Dia minta maaf atas segala hal yang membuat kamu tidak nyaman, tersakiti, kecewa, terabaikan. Mungkin dia terlalu egois, keras kepala, atau ketika itu dia belum stabil, sehingga kamu yang jadi bahan sasarannya. Yang ketiga, dia akan bercerita jujur, terbuka, apa adanya ketika memang dia sudah siap atau waktu yang tepat untuk dia ketemu, berjumpa denganmu. Yang keempat di sini dia katakan bahwa nih terkait dengan yang tadi saya sebutkan di awal,
kamu tidak bisa membahagiakan setiap orang. Artinya, kamu harus punya batasan yang sehat. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Ketika mereka tidak bisa melakukan hal yang sama secara energi denganmu, maka stop, sudahi, tinggalkan. Karena itu adalah sign bahwa sesungguhnya mereka tuh juga tidak tulus, tidak terlalu peduli denganmu. Mereka hanya mengutamakan dirinya, kepentingannya. Bahwa kamu tidak harus membahagiakan semua orang, karena kamu juga punya batasan yang sehat. Jika mereka tidak bisa memberikan kamu kebaikan, energi positif, saling menguntungkan, saling mengupayakan, saling berjuang, saling berusaha, maka stop. Fokuslah pada dirimu, pencapaianmu. Kalau mereka hanya memanfaatkanmu, mengambil keuntungan darimu, sudahi. Jangan diteruskan. Karena itu akan membuat dirimu jauh dari kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian jiwamu. Mencintaimu apa harus sesakit ini? Ya, kita lihat karena kehidupannya itu penuh dengan shock ya. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak ancaman, banyak masalah, konflik yang terjadi pada dirinya. Ketika dia jauh darimu, dia itu sesungguhnya merasakan kesakitan, rindu yang sangat dalam. Kamu membuatku menjadi versi terbaik bagiku. Nah, ketika kalian berpisah, ketika kalian tidak berkomunikasi, nih terkait dengan short 2 kali, bisa jadi kalian memang sudah, ini hubungan yang sudah berakhir, tetapi saat ini dia lagi berjuang, berusaha bagaimana dia bisa sukses, dia bisa berhasil, dia bisa membahagiakan kamu. I love you. Dia sangat mencintaimu, cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang abadi. Dia mencintaimu apa adanya, cinta tanpa syarat. Demi menyelamatkanmu, Tuhan mematahkan hatimu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkanmu dan memantaskan dirimu, agar kamu bertemu dengan yang jauh lebih baik dalam pandangannya. Ya, ketika kamu bisa melepaskan nih dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu, kamu sering tersakiti, terluka, maka tinggalkan. Karena memang sengaja Tuhan dan semesta mengizinkan kamu mengalami rasa sakit yang amat dalam, agar kamu sadar bahwa mereka itu tidak pantas, tidak layak untukmu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, terbaik, yang memang itu adalah takdirmu. Saya mencoba menjadi seseorang yang dapat kamu percayai. Ya, dia ingin kamu bisa mempercayai dirinya kembali. Yang kupikirkan saat ini hanyalah seberapa tertariknya padamu. Ya, terkait dengan dia ingin memantaskan dirinya, ingin kamu bisa menerima dan mencintai dia kembali. Denganmu, hatiku telah menemukan ritmenya.
Ya, dia merasakan kecocokan, chemistry, ikatan koneksi yang sangat erat, yang kuat, yang berbeda, yang spesial, yang khusus dia temukan cuma kamu. Lepaskanlah. Maka esok lusa, jika dia adalah cinta sejatimu, dia pasti akan kembali dengan cara mengagumkannya. Konfirmasi karena dia mencintaimu, dia akan menjadi versi terbaik yang layak kamu percayai. Aku mencintaimu seperti hal-hal gelap tertentu yang harus dicintai. Secara rahasia antara bayangan dan jiwa. Ya, dia menerimamu. Dia mencintaimu tanpa syarat. Dan yang terakhir, saya sangat memikirkanmu. Itu yang membuatku takut. Ya, dia takut kalau kamu menolaknya. Dia takut kalau kamu akan mengabaikannya. Dia takut ketika kamu tidak bisa menerima dan mempercayai ia kembali. Dia takut kehilangan dirimu. Energi yang ketarik dalam pembacaan kali ini ada Maret, Januari, November, Desember. Untuk hari spesialnya di sini ada Rabu, Sabtu, Jumat, Minggu. Untuk angka spesial bisa nomor telepon, nomor rumah, nomor kendaraan, tanggal, bulan, atau yang mengingatkan kamu dengannya 26, 11, 15, 1, 10. Zodiaknya di sini ada Pisces, Virgo, Cancer, Gemini, Capricorn, Sagittarius. Untuk inisialnya ada nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan A, E, V, M, U, W, X, dan B. Perkiraan dia datang kepadamu di sini the Tower dan Sword. Oke, ini untuk perkiraan dia datang ya. Dia akan datang kepadamu itu dengan tiba-tiba ketika dia sudah yakin dengan keputusannya. Mei, Juni, Januari, Februari, September, Oktober, Maret, April, Juli, Agustus, November, Desember. Baik, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.